Karena apa? Karena jari orang itu cepat kalau ngeklik status, misalnya ngekip status ya ibaratnya, klik 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 klik. Jika dalam waktu 3 detik kalian tidak bisa menarik perhatian, maka kalian akan kalah, kalian akan dilewati begitu saja. Jadi story kalian tuh nggak cuman produk harga, nggak. Tapi ada promo, diskon 50%. Hari berikutnya, promo, diskon 30%. Hari berikutnya, promo, beli 1 dapat 2. Hari berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tentang gimana cara atau trik jualan laris di story WhatsApp. Jadi banyak sekali dari kita yang ternyata jualan itu tidak hanya melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Tapi ada beberapa yang jualannya lewat sosial media seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Dan ada juga yang ternyata jualannya itu lewat status WhatsApp. Nah, gimana sih trik atau tips biar kita itu jualannya laris di status WhatsApp? Kalian harus perhatikan video ini sampai habis. Jadi di status WhatsApp itu kita tidak boleh hanya sekedar mengupload foto produk saja. Kita tidak boleh hanya sekedar katakanlah misalnya jualan sepatu, ya udah kita upload story atau update status di WhatsApp story tentang sepatu atau story tentang apa jualan kita yang lain kayak gitu. Nah, kita itu perlu tips dan trik biar jualan kita itu laris. Karena story kalian itu bukan satu-satunya story yang akan dilihat oleh calon customer, tapi akan ada banyak story yang dilihat. Nah, bagaimana caranya biar story kalian itu menarik dan bisa membuat customer itu tertarik dalam waktu 3 detik dan memutuskan untuk tanya dan kemudian membeli produk kalian? Nomor 1 adalah kalian harus upload konten katalog. Oke, konten katalog. Yang aku maksudkan di sini adalah seluruh produk kalian yang ingin kalian jual. Misalnya kalian katakanlah jual sepatu, ya jangan hanya jual satu sepatu. Atau kalau misalnya kalian jualan cuma satu sepatu, tapi kalian wajib upload story atau status sepatu itu dalam berbagai angle, dalam berbagai jenis. Kalian ambil dari angle yang kanan, kalian upload foto angle kiri, kalian foto upload sepatu yang digunakan oleh artis atau digunakan oleh siapa, kalian upload cara memakai sepatu dan sebagainya. Intinya kalian harus upload beberapa, jangan hanya upload satu produk saja. Karena apa? Karena di story itu nggak hanya story kalian, tapi story teman-temannya mereka, story teman-temannya calon customer kalian itu ada banyak. Dan kalian harus bisa membuat orang itu tertarik dalam waktu 3 detik. Karena apa? Karena jari orang itu cepat kalau ngeklik status, misalnya ngekip status ya ibaratnya, klik 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 klik. Jika dalam waktu 3 detik kalian tidak bisa menarik perhatian, maka kalian akan kalah, kalian akan dilewati begitu saja. Tapi dengan kalian upload banyak produk, at least satu katalog itu kalian upload semua satu, misalnya ada sepatu warna ini, sepatu warna ini dan sebagainya. Atau misalnya jualan tas warna ini, tas model ini, jadi banyak dalam satu waktu itu story kalian itu ada banyak produk. Maka kesempatan kalian juga ada banyak. Jadi waktu menarik customer 3 detik tadi itu akan ada banyak. Misalnya di produk pertama dia kayak ragu-ragu atau belum sempat lihat detailnya. Kalau diklik next, masih produk kalian lagi, next, masih produk kalian lagi, sampai customer itu benar-benar, oh ini kayaknya bagus nih, oh ini kayaknya menarik nih. Karena apa? Karena jari customer itu cepat. Kalau misalnya kalian nggak bisa menarik dalam 3 detik, ya udah banyakin produknya. Biar semakin orang itu, oh ini bagus ya kayaknya. Biar orang itu sadar, oh ini produknya bagus. Kayak gitu. Tapi kalau kalian cuma upload satu produk, customer gak akan sadar, akan dilewati. Itu makanya produk kalian gak laku kalau misalnya kalian jualan di status. Oke? Kemudian yang nomor 2 adalah selain upload banyak produk tadi, kalian harus berikan promo. Seperti yang aku sudah jelaskan di awal tadi, bahwa kita harus bisa menarik orang dalam waktu 3 detik pertama. Jadi promo ini bisa jadi cara atau strategi untuk menarik. Makanya kalian kalau jualan produk itu jualan dengan harga yang mahal biar bisa melakukan banyak promo. Loh, gimana maksudnya? Maksudnya kayak gini, aku contohkan. Apakah kalian salah satu orang yang ngambil margin itu hanya sedikit? Contohnya, kalau misalnya kalian jualan satu produk, katakanlah tas, sepatu, atau apapun ya, misalnya kalian dapat dari supplier, itu harganya adalah 100.000. Terus kalian jualnya itu katakanlah 110, 120, atau mentok di 150. Apakah kalian menjalankan bisnis yang seperti itu? Itu adalah bisnis yang biasa menurutku. Nah, di zaman sekarang itu banyak sekali produk, makanya kalian itu butuh strategi. Jadi kalau misalnya kalian dapat produk dari supplier harganya itu 100.000, jangan cuma jualan di 110, 120. Naikkan setinggi-tingginya. Contoh, kalian jualan di harga 300.000. Oke? 300.000.
Kemudian kalian gunakan berbagai macam strategi marketing untuk menurunkan harganya jadi harga standar. Misalnya diskon 50% dari harga 300.000, diskon 50% berarti harganya jadi 150.000. Harganya tetap sama, harga akhirnya tetap sama. Misalnya tas, katakanlah tas harganya 100.000 kalian dapatkan dari supplier. Cara A kalian jualnya dengan harga 150.000. Kemudian cara B kalian jualnya 300.000. Kalian diskon 50% jadi 150.000. Customer dapatnya sama saja, belinya 150.000 sama-sama. Tapi dengan cara B, cara yang terakhir tadi, itu akan ada diskon. Customer itu akan tertarik dengan diskon. Oke, customer itu akan tertarik banget dengan diskon daripada produk yang biasa saja, daripada penawaran yang biasa saja. Misalnya, aku jual produk ini harganya 150.000 dibandingkan aku jualan produk ini harganya 300.000, tapi untuk hari ini khusus untuk Bapak atau Ibu hari ini ada diskon 50%, harganya jadi 150.000. Gimana menurut kalian? Lebih bagus yang cara kedua kan? Makanya kalian harus sering-sering menjalankan promo, sering-sering ngasih promo. Nah, cara biar kalian itu sering bisa ngasih promo terus-menerus, kalian harus naikkan harga kalian setinggi-tingginya, kemudian kalian kasih promo. Untungnya kalau ngasih harga tinggi, misalnya tadi ya, harga kalian dapatkan adalah 100.000, kalian jual harga normalnya adalah 300.000, kemudian hari pertama kalian diskon 50%, jadi 150.000. Hari kedua kalian diskon 55%, jadi katakanlah 140 atau 130.000. Kalian tetap untung kan? Tapi diskon kalian itu berganti-ganti terus. Tiap hari kalian bisa mengubah strategi marketing kalian. Jadi story kalian tuh nggak cuma produk, harga. Nggak. Tapi ada promo, diskon 50%. Hari berikutnya, promo, diskon 30%. Hari berikutnya, promo, beli 1 dapat 2. Hari berikutnya, promo, beli 1 dapat bonus free item ini. Hari berikutnya, promo apa lagi? Akan ada banyak promo. Makanya kalian jualan produk dengan harga mahal biar kalian bisa ngasih banyak promo. Kemudian yang nomor 3 adalah pamer. Sosial media itu tempatnya pamer, terutama status WhatsApp juga. Jadi kalau misalnya kalian itu ingin produk kalian itu laku, biasanya kalian harus pamer. Karena gini, isi story WhatsApp biasanya itu adalah hal-hal seputar yang menunjukkan dirinya. Contohnya misalnya pamer, salah satunya adalah pamer. Misalnya kita dapat mobil baru, pamer di story. Kita baru beli rumah, pamer di story. Kita baru nikah, pamer di story. Kita baru masuk universitas yang ternama, pamer di story. Kita liburan, katakanlah liburan ke sini, pamer di story. Kita makan makanan yang enak, foto, pamer di story. Itu semuanya apa? Pamer. Oke? Nah, hal-hal yang seperti itu justru ternyata menarik lebih banyak orang untuk melihat lebih jauh. Kenapa? Karena orang itu nggak punya apa yang dipameri. Contohnya, ada orang pamer mobil. Kita sebagai konsumen, calon konsumen, atau orang yang melihat story itu, ngerasa bahwa, enak ya kalau misalnya punya mobil, kayak gitu. Itu yang bisa kalian manfaatkan. Kalian juga harus pamer jualan kalian. Misalnya, kalian jualan katakanlah tas. Ya, kalian pamer saat menggunakan tas itu kayak gimana. Foto dengan bagus, keren, foto dengan rapi, foto dengan cantik, angle yang menarik. Biar customer itu tertarik, biar customer itu melihat lebih jauh. Itu kok bagus ya? Apalagi kalau misalnya kalian itu adalah teman dekatnya atau at least orang yang dia kenal. Maka calon customer kalian akan tanya, itu tas beli di mana? Ini tasmu kok bagus sih? Aku mau dong. Nah, kemudian kamu bisa menjawabnya dengan, oh iya, ini aku yang jual. Kamu mau nggak harganya segini ini? Dan berlanjut ke pembelian. Oke? Daripada kamu cuma posting foto produk doang. Kemudian yang nomor 4 adalah storytelling. Nah, storytelling ini biasanya sangat diminati kalau misalnya kita itu target salah satunya ya, customer cewek. Biasanya customer cewek itu suka story. Dan aku yakin kalian sadar kalau misalnya sosial media itu biasanya dijadikan salah satu tempat untuk curhat, untuk bercerita. Nah, daripada kita bercerita tentang masalah pribadi kita, mending kita bercerita tentang produk. Contohnya kalau misalnya kita jualan katakanlah tas gitu kan. Kita bisa cerita awali dengan kalau misalnya pergi ke pesta atau pergi ke tempat teman, pergi kemana itu susah banget bawa HP, susah banget bawa dompet, susah banget bawa ini. Tasku yang dulu itu rusak, gampang rusak, dicuci sedikit rusak. Kemudian akhirnya di ujung-ujungnya nanti, untung aku punya tas ini. Tas ini tuh bagus banget. Tas ini tuh kayak gini nih, fungsinya kayak gini. Kalau dipakai itu bagus banget. Nah, kalian bisa tuliskan itu, kalian bisa istilahnya upload dalam bentuk gambar atau upload dalam bentuk tulisan. Kalian tulis story itu biar orang baca, biar orang itu ngelihat, biar orang itu ngeh, oh
ada ya tas yang kayak gini, oh ada ya produk yang kayak gini. Kalian buat cerita kayak gitu biar orang itu lebih nyaman. Dan jangan jualan di awal, usahakan itu seolah-olah itu cerita dari kalian sendiri. Itulah storytelling. Jadi customer itu akan terlarut, akan membaca terus dan menghubungkannya dengan dirinya. Oh iya ya, aku butuh kayaknya tas seperti ini karena kayak gini kayak gitu. Oke? Kemudian yang nomor 5 adalah testimoni. Otomatis kalau misalnya orang itu butuh keyakinan untuk membeli sebuah produk atau barang. Nah, dengan adanya testimoni atau komentar atau review dari orang-orang yang sudah beli atau orang-orang yang sudah pernah pakai produk kita, maka akan semakin meyakinkan. Contohnya kalau misalnya kita jualan ya tadi tas misalnya, kita sudah cerita kayak gini, kita sudah upload produk kayak gini. Nah, sekaligus upload juga testimoni atau upload juga foto orang-orang yang sudah menggunakan ini, sudah menggunakan produk kalian maksudnya. Jadi misalnya ada satu orang beli, kalian minta ke mereka, tolong dong buatin foto kamu pakai produk ini. Nah, kamu bisa share itu di story WhatsApp bahwa si A sudah membeli produk ini dan mereka itu puas dan komentarnya adalah kayak gini. Nah, semakin banyak testimoni yang kalian tampilkan, semakin yakin orang itu akan membeli produk kalian. Karena sudah banyak yang beli dan sudah banyak yang puas, maka orang atau calon customer akan semakin yakin untuk membeli produk kalian. Kemudian yang nomor 6 adalah jangan jualan doang. Ini yang perlu diperhatikan oleh banyak teman-teman. Oke, di awal tadi aku sudah share bahwa kalau misalnya kita itu upload, jangan cuma upload satu foto produk, tapi juga jangan upload jualan doang. Contohnya misalnya hari ini jualan, besok upload story pribadi, katakanlah foto waktu anak makan, foto waktu katakanlah anak olahraga, atau foto waktu kamu lagi masak, atau foto waktu kamu lagi apa kayak gitu, story pribadi kamu gitu loh, biar orang itu engage, biar orang itu ada hubungannya. Oh, ini memang dia itu cerita-cerita tentang kehidupannya dia, biar orang juga nanya tentang kehidupan kamu juga. Jadi kamu itu nggak dianggap akun jualan kayak gitu. Kamu nggak dianggap bahwa ini tuh cuma jualan toh isinya. Jujur ya, kalau misalnya aku pribadi dan mungkin banyak dari calon customer itu sangat ibaratnya risih kalau misalnya akun itu isinya itu jualan doang. Nggak hanya di story WhatsApp, di Instagram katakanlah, di mana lagi ya, Facebook katakanlah, di Twitter katakanlah. Jadi semua akun yang bersifat jualan, apalagi di grup WhatsApp ya, kalau misalnya isinya itu jualan doang, jujur aku pribadi akan leave grup. Kenapa ya? Karena jujur aku nggak mau dijuali gitu loh. Makanya kita harus selingi, jangan hanya jualan doang, selingi dengan kehidupan pribadi, selingi dengan meme misalkan. Kalau misalnya kalian nggak mau share kehidupan pribadi ya share video-video lucu atau video yang viral atau informasi-informasi yang lagi terbaru atau lagi viral atau lagi tren kayak gitu. Jadi jangan hanya jualan doang gitu loh. Oke, itu tadi 6 tips dan trik gimana caranya jualan di story WhatsApp biar kalian itu laris. Sekali lagi, kalau misalnya kalian jualan itu butuh strategi. Jangan cuma sekedar upload doang dan berharap customer akan datang. No. Nggak kayak gitu. Customer sekarang itu sudah pintar. Customer sekarang itu sudah bisa membedakan mana yang dirasa mereka tuh ingin beli, mana yang hanya sekedar promosi atau keinginan sesaat kayak gitu. Jadi kalian pastikan punya strategi sebelum kalian jualan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan subscribe channel ini, dan juga bagikan ke teman-teman kalian biar mereka semua pada tahu gimana sih caranya kita jualan di story WhatsApp. Biar kita sama-sama bisa sukses jualannya dan bisa bermanfaat bagi semakin banyak orang. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya.